Dan kami tahu ada kuasa yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup kami. Malam hari ini kami rindu mendengar sebagian dari kebenaran-Mu, karena kami tahu kebenaran-Mu yang akan mengubah hidup kami, akan mentransformasi hidup kami, dan kami akan kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada malam hari ini kepada setiap hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Belum semangat. Shalom. Saya percaya dan yakin bahwa setiap kita dilawan oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini saya mau sharing tentang bagaimana kita berkobar dengan kuasa Roh Kudus. Jadi setiap kita, saya yakin bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Pertanyaannya adalah kayak gini, mau nggak kita gunakan kuasa itu? Mau nggak kita bersemangat di dalam Tuhan? Mau nggak kita berkobar dengan kuasa Roh Kudus? Karena kehidupan kekristenan itu ditentukan dengan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Orang yang berkobar dengan kuasa Roh Kudus, bersemangat dengan kuasa Roh Kudus, dia nggak akan jadi orang yang membeli. Dia nggak akan jadi orang yang sedikit-sedikit galau. Dia nggak akan jadi orang yang sedikit-sedikit kepahitan, sedikit-sedikit marah. Tapi kalau orang yang berkobar dengan Roh Kudus, saya yakin dan percaya hidupnya penuh dengan kasih Tuhan. Kita buka kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Ini ayat sangat-sangat identik dengan bagaimana kobaran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Kita akan buka, jadi Bapak Ibu kalau yang nggak bawa kitab boleh lihat ke depan. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan kami akan menjadi saksi di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di sini jelas bahwa setiap kita, setiap orang percaya akan menerima kuasa. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau kita mengundang Roh Kudus turun ke atas kita. Jadi kalau kita pelajari secara mendetail, secara mendalam, kata kuasa di sini di Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8 diambil dari kata dunamis, dinamit. Jadi artinya adalah sebuah kuasa, kekuatan, kekuasaan, mukjizat, kemampuan dan tenaga. Dan kayak gini, kata di dunamis ini merujuk kepada kekuatan ilahi, kekuasaan ilahi. Makanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus banyak melakukan perkara-perkara ilahi. Pertanyaannya kayak gini, sejak kita hidup di dunia ini, sudahkah kita melakukan perkara-perkara ilahi bersama dengan Tuhan? Di dalam seminggu ini, saya yakin bahwa setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan lewat doa ini. Dan saya berharap bahwa setiap kita pun bisa melanjutkan kobaran kuasa Roh Kudus ini. Jadi nggak stop hanya ketika ibadah pencurahan doa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Tapi harusnya dimulai sejak setelah selesai doa ini. Jadi kegerakan itu dimulai ketika doa ini selesai. Artinya nanti setelah 10 hari, setelah hari Minggu Pentakosta, kita merayakan Pentakosta sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harusnya setelah itu kita sadar untuk tugas daripada Tuhan. Nah, makanya ada sebuah statement kayak gini. Yesus naik mempersiapkan surga buat kita. Roh Kudus turun mempersiapkan kita buat surga. Karena Roh Kudus itu adalah roh penolong bagi setiap kita, bagi setiap orang percaya. Makanya Roh Kudus punya tugas buat membentuk hidup kita agar kita layak nanti di surga. Makanya ada sebuah kisah di mana di jemaat mula-mula bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja secara dahsyat. Kalau kita buka di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, dimulai dari ayat ke-41, saya akan bacakan. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi ini pelayanannya Petrus pada masa itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat ke-44, dan semua
dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Kita harus garis bawah ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus disukai banyak orang, disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi kalau kita buka, kita gali ayat ini ayat bagaimana jemaat mula-mula bertumbuh dalam kobaran api Roh Kudus. Dan seharusnya kita hari-hari ini, di akhir zaman ini, bisa mempraktikkan hal ini. Kita bisa melakukan bagaimana seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bisa berdampak buat orang lain. Setelah seminggu ini kita belajar tentang banyak teologi, tentang baptisan Roh Kudus, tentang karunia-karunia. Hari ini saya cuma mau sharing tentang bagaimana orang harus memakai kuasa Roh Kudus itu, dan orang harus mau dipakai oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa pakai orang kalau emang dia mau dipakai. Jadi kita harus garis bawah itu. Makanya orang Kristen itu identik dengan label biasanya. Banyak orang yang orang Kristen itu memakai label. Makanya orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus bukanlah orang yang memakai kaos Kristen. Jadi sering banget nih kalau hari Minggu kita lihat kan orang-orang yang dalam gereja nih ditulisannya Jesus, Holy Spirit, dan lain-lain gitu. Banyak ornamen-ornamen kekristenan yang sering dipakai oleh setiap kita. Dan mungkin ada perasaan kita bahwa ketika kita pakai ornamen-ornamen itu, kita merasa lebih Kristen. Padahal kekristenan kita tidak ditentukan oleh ornamen-ornamen tersebut. Kekristenan kita, orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus adalah mereka yang menghasilkan buah roh dalam kehidupannya. Jadi kita harus punya sebuah goals bahwa kita bukan terlihat seperti Kristen, tapi harusnya kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Karena beda orang yang cuma memakai ornamen-ornamen Kristen. Mungkin kalau orang-orang yang fanatik banget sama Kristen, tapi ini pakai kalung kan, kayak kalung-kalung tuh gitu, sampai berapa kilo itu dipakai tuh, sampai jalan sampai kayak gini gitu. Padahal hidup kita tidak ditentukan oleh ornamen-ornamen tersebut. Hidup kita ditentukan dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Makanya setiap kita perlu mengalami Roh Kudus secara pribadi. Dan salah satu platformnya, salah satu tempatnya adalah ketika doa pencurahan Roh Kudus. Kita bukan minta Roh Kudus dicurahkan kembali dari surga. Roh Kudus sudah dicurahkan, kita minta untuk dibaptis oleh Roh Kudus kalau yang belum dibaptis. Kalau yang sudah, kita minta dipenuhkan kembali, disegarkan kembali. Agar apa? Agar hidup kita bisa dipakai secara maksimal oleh Tuhan. Makanya setiap kita perlu sadar hari-hari ini bahwa perlunya membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan itu ditentukan bagaimana kualitas hubungan kita sama Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pengantara kita dengan Tuhan. Makanya setiap kita perlu sadar bahwa setiap kita harus berkobar dengan api Roh Kudus. Orang yang berkobar dengan api Roh Kudus ditandai dengan ekspresi biasanya. Saya mau nggak menghakimi orang-orang yang di gereja diam-diam aja. Tapi biasanya orang yang dipenuhi Roh Kudus berekspresi. Kalau kita buka Alkitab, ketika Roh Kudus turun, banyak orang yang berekspresi di situ. Makanya nanti setelah kita dengar sharing, ekspresikanlah penyembahan kita. Agar apa? Agar Roh Kudus bekerja secara luas atas hidup kita. Kayak kita nggak perlu malu. Bayangkan kalau di gereja kita malu, apalagi di luar gereja. Kalau kita di gereja malu mengekspresikan penyembahan kita ke Tuhan, apalagi ketika kita di luar gereja, mungkin kita nggak malu kali ngaku orang Kristen. Emang agamanya apa, Mas? Nah, itulah yang hari Mingguan. Saudara kita Jumatan, kalau kita harusnya kan Mingguan tuh. Ibadahnya di mana? Di gedung, pokoknya. Di gedungnya entah di mana nggak tahu gitu. Harusnya kita nggak boleh malu sebagai orang Kristen. Karena apa? Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita kuat di masa sehari-hari kita, di masa kehidupan kita. Dan harusnya
Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita nggak akan pernah gitu-gitu aja. Seringkali kata gitu-gitu aja itu muncul di benak kehidupan kita. Mau buka usaha gitu-gitu aja hari-hari ini. Mau pelayanan gitu-gitu aja. Mau ngapa-ngapain gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja adalah bukti bahwa kita tidak mengandalkan Roh Kudus. Orang yang mengandalkan Roh Kudus tidak akan hidupnya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja artinya hidupnya flat, datar. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus hidupnya nggak akan datar, walaupun mukanya datar kali ya. Mungkin di antara kita ada yang mukanya datar gitu. Ada. Saya kenal orangnya lagi. Ada orang-orang yang mungkin mukanya datar tapi kehidupannya nggak boleh datar di dalam Tuhan. Karena apa? Ada api Roh Kudus. Api itu harusnya membuat kita selalu bersemangat. Api itu bikin hangat kok. Dan makin dekat sumber apinya, harusnya makin bikin kita nggak tenang buat ngelakuin pekerjaannya Tuhan. Oke, hari ini saya mau sharing apa yang saja kita lakukan untuk berkobar dalam kuasa rohnya. Hal apa aja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu adalah bagaimana setiap kita harus berkobar dalam pengajarannya. Jadi kalau kita buka di ayatnya tadi, di ayat ke-42a, Kisah Para Rasul 2:42a, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang mau taat dalam pengajaran. Setiap orang harus taat dalam pengajaran. Mereka yang digerakkan oleh Roh Kudus merindukan kebenaran firman Tuhan memenuhi kehidupan mereka. Seperti murid-murid di gereja mula-mula begitu merindukan pengajaran. Maka mereka bertekun tiap-tiap hari mendapat didikan para rasul. Bayangkan di zaman dulu orang tiap hari berkumpul buat belajar tentang Tuhan, dididik dalam sebuah kebenaran. Kita nggak diminta kok tiap hari ke gereja, tapi kita diminta untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan gereja banyak menyediakan platform-platform untuk bertumbuh dalam kebenaran. Makanya gini, setiap kita harus memiliki sebuah patron yang jelas dalam kekristenan kita. Patronnya nggak usah hamba Tuhan, patronnya nggak usah para pastor-pastor terkenal, motivator-motivator terkenal. Patron kita adalah Alkitab. Kita harus membandingkan berbagai hal dengan Alkitab. Kalau Alkitab bilang ya, kita harus bilang ya. Kalau Alkitab bilang enggak, kita harus bilang enggak. Makanya kita perlu baca Alkitab. Tapi ingat, baca Alkitab itu bukan kejar setoran. Wah, ini ada penghargaan nih. Saya baca Alkitab. Pada mulanya menciptakan lagi, kita nggak bisa kayak gitu. Kita harus merenungkan baik-baik apa yang menjadi kebenaran. Baca Alkitab tiap hari. Dan gini, baca Alkitab itu jangan jadikan obat tidur. Sering banget nih, aduh belum ngantuk nih. Drakor udah 8 episode nih, udah mau kelar. Film FTV, aduh udah SCTV udah habis lagi. Jadi kalau malam-malam mungkin di TV-nya sisa berita-berita tuh. Sisa berita. Aduh kok males ya, kok gak ngantuk-ngantuk gitu. Mulai buka Alkitab. Baru 3 ayat udah terlelap dalam mimpi gitu. Jangan jadikan Alkitab itu sebagai obat tidur kita, tapi jadikan Alkitab itu sebagai pedoman hidup kita. Makanya setiap kita perlu berkobar dalam pengajaran yang benar. Pengajaran kekristenan bersumber dari Alkitab, bukan pengalaman hidup. Jadi hari-hari ini tuh saya melihat bahwa bermunculan di YouTube hamba-hamba Allah yang terkenal bercerita tentang pengalaman hidup mereka. Dan masalahnya gini, orang Kristen yang tidak bertumbuh secara benar, wah saya juga pengen deh kayak dia. Mulai tuh kayak mungkin ada hamba Tuhan yang bangkrut, apa saya coba juga bangkrut kali ya, mana tahu sama ngalami mujizat gitu. Mulai melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Makanya sebenarnya kayak gini, pengajaran kekristenan bersumbernya itu dari Alkitab dan bukan dari pengalaman pribadi. Makanya jangan membandingkan pengalaman pribadi kita dengan orang lain. Orang yang mengandalkan Roh Kudus, dia mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan hanya sekedar khotbah atau kesaksian itu memberkati kita, tapi lebih daripada itu,
bagaimana hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Saya yakin kalau orang yang punya hubungan pribadi yang intim sama Tuhan, dia mengalami banyak perkara-perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Makanya setiap kita perlu sadar bahwa pengajaran Kristen itu harusnya bersumber dari Alkitab. Balik lagi, baca lagi Alkitabnya. Kalau kita nggak terbiasa baca Alkitab, kita nggak terbiasa sama Tuhan artinya. Dan di 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah, punya sebuah tujuan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu bukan sekedar bacaan biasa, bukan buku novel, bukan buku cerita, bukan buku sejarah. Tapi Alkitab itu adalah buku yang ajaib yang bisa mengubah kehidupan kita. Makanya setiap kita harus sungguh-sungguh bagaimana kita bisa berkobar dalam pengajaran. Makanya kita perlu ikut namanya kelas-kelas. Karena zaman dulu mungkin belum ada, zaman para rasul kelas-kelas kan, apalagi nggak ada Zoom gitu. Bayangin kalau dulu zaman para rasul gitu ada Zoom kan, mungkin kekristenan akan lebih cepat kali ya. Tapi saya yakin bahwa ketika sekarang ada berbagai platform yang ada, itu menjadi caranya Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Makanya setiap kita perlu bertumbuh untuk berkobar dalam pengajarannya. Saya yakin kayak gini, asupan itu menentukan bagaimana pertumbuhan. Saya bisa gede kayak gini itu karena asupannya baik. Mungkin ya, nggak tahu kebanyakan lemak, nggak tahu baik ya. Tapi saya yakin gini, asupan itu menentukan pertumbuhan. Dan kayak gini, harusnya kalau kita bertumbuh secara rohani, kita tidak selamanya jadi anak-anak. Bayangkan kalau kita selamanya jadi anak-anak, mungkin badan kita bertumbuh, tapi kerohanian kita nggak bertumbuh. Kalau orang masih bayi itu menggemaskan, tapi kalau udah gede masih disuapin, itu mengenaskan. Makanya setiap kita perlu bertumbuh, biar nggak mengenaskan hidupnya. Makanya bayangin kalau saya masih kecil gitu ya, masih imut-imut, masih merah-merah gitu pipinya. Kalau mau keluar rumah dibedakin gitu sampai putih gitu kan, ibu-ibu zaman dulu kan kayak gitu kan, diputuhin gitu. Saya nggak ngerti ibu-ibu kenapa harus memutihkan muka anaknya gitu kan. Oh iya. Bayangin itu kalau waktu kecil mungkin wah ini menggemaskan ya, imut, si Nandel imut banget gitu. Tapi bayangin ketika saya udah umur segini, segede gini, dibedakin gitu. Itu pasti mengenaskan. Mungkin ditabok kali sama salah satu ibu di sini gitu. Makanya setiap kita perlu bertumbuh biar kita nggak terlihat aneh. Orang Kristen yang nggak bertumbuh itu aneh. Bayangkan 30 tahun, 20 tahun mengikut Tuhan gitu-gitu aja. Bacanya kejadian keluaran, gak maju-maju gitu. Mentok-mentok Amsal sama Mazmur deh biasanya biar lebih enak didengar kan, lebih enak dibaca ya. Padahal harusnya seluruhnya kita sikat habis. Kayak gitu, harusnya kita berkobar dalam pengajaran dan merindukan bagaimana Tuhan membuat kita bertumbuh. Jadi mulai hari ini saya mau ingetin kita baca Alkitab kita. Jadi setiap hari itu jangan cuma nontonin YouTube, WTV, drakor. Walaupun drakor ada 10 episode gitu, kita bisa antengin gitu. Wah ini selanjutnya gimana lagi nih? Apalagi yang episodenya masih minggu depan lagi kan muncul. Aduh, maaf pecinta drakor. Jadi harusnya kita bisa bertumbuh dengan baik dalam kebenaran. Kita harus sisihkan waktu kita untuk Tuhan. Salah satu cara terbaik untuk menyisihkan waktu kita adalah dengan membaca Alkitab, dengan bangun relasi sama Tuhan. Yang kedua yang mau saya share adalah tentang bagaimana setiap kita, setiap orang-orang percaya, anak-anaknya Tuhan, harus berkobar dalam persekutuan. Jadi kalau kita tadi buka di ayat 42, di situ dikatakan ada
bagaimana setiap orang harus bertekun dalam persekutuan. Jadi hal ini perlu dilakukan setiap orang percaya. Di dalam persekutuan itu ada yang saling mendoakan, mengingatkan, menolong, menguatkan, dan lain-lain. Tapi biasanya gini, persekutuan itu memunculkan dua hal. Ada dua hal yang baik dan buruk biasanya dalam persekutuan. Yang pertama itu adalah bagaimana biasanya dalam sebuah persekutuan ada rasa saling mengasihi. Tapi biasanya gini, makin kita erat sama orang, makin mudah gesekan terjadi. Karena makin berdekatan, makin mudah gesekan. Dan biasanya orang yang kalau makin gesekan, makin ini, dia biasanya lebih mudah sakit hati. Makanya bermunculan orang-orang yang sakit hati karena sebuah persekutuan. Padahal sebagai orang Kristen harusnya isinya gak ada sakit hati, tapi adalah hatinya Tuhan yang harusnya ada di situ. Makanya setiap kita, walaupun dalam sebuah persekutuan kita akan mengalami gesekan-gesekan yang gak enak, tapi saya yakin kayak gini, di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja, itu adalah tempat di mana kita bisa sangat disakiti sebenarnya. Tapi di tempat itu juga kita sangat bisa dipulihkan oleh Tuhan, sangat bisa menerima kasihnya Tuhan di situ. Bayangkan ketika dulu zaman para rasul, ketika rasul-rasul bertekun, saya yakin ada gesekan-gesekan yang terjadi. Karena mulai banyak orang-orang percaya bermunculan, dan ketika orang percaya bermunculan dengan berbagai pemikirannya mereka, dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang sebelumnya mereka dapatkan, ketika mereka ingin bersatu, saya yakin banyak gesekan yang terjadi. Tapi Alkitab tidak pernah catat tentang perpecahan di kisah para rasul. Makanya setiap kita hari-hari ini, kita perlu merekatkan hubungan kita. Entah itu di keluarga, entah itu di komsel, entah itu di gereja. Saya belum menikah sampai saat ini, mungkin nanti. Tapi saya yakin gini, hubungan terbaik untuk saling mengasihi itu dimulai dari rumah. Ketika di rumahnya baik, ketika di rumahnya benar, saya yakin dia akan bawa berdampak keluar lebih baik lagi. Makanya setiap kita perlu hari-hari ini, saya nggak tahu ya hubungan suami istri di sini kayak gimana gitu. Romantis. Mungkin ada yang romantis kan, kayak film-film Korea gitu, romantis gitu. Kau sentimen banget. Saya nggak sentimen sama Korea. Tolong jangan tuduh Tuhan ya, jangan tuduh Tuhan Korea nih. Jadi setiap kita mungkin di rumah, mungkin ketemu sama, nggak tahu ya, saya selalu dibilang kalau orang nikah itu kan selalu ketemu sama orangnya itu aja. Ya lu lagi gitu. Walaupun mungkin banyak gesekan yang terjadi di rumah, tapi harusnya ketika kita menerima kasihnya Tuhan, berkobar dengan kuasa Roh Kudus, harusnya yang berkobar itu bukan amarahnya, tapi kasihnya Tuhan di situ. Makanya persekutuan itu harus dimulai dari rumahnya kita. Saya berbicara gini sebagai anak, karena saya melihat orang tua saya melakukan hal itu. Dan saya nggak mungkin bicara sebagai seorang suami kan, emang belum ada calonnya gitu, jadi nggak mungkin bicara sebagai seorang suami gitu. Wah ini bohong nih orang nih, belum nikah udah ngomongin rumah tangga gitu. Saya nggak ngomongin sebagai suami, tapi saya ngomongin sebagai anak. Kalau anak di rumah bisa diterima, dikasih dengan benar, akan berdampak baik keluarnya nantinya. Karena itu hal yang sangat baik untuk dalam persekutuan. Makanya ada sebuah statement kayak gini, yang mudah berperan tidak akan berperan dalam tubuhnya Kristus. Jadi dalam persekutuan itu pasti kita ketemu sama orang-orang yang mudah berperan. Orang-orang yang dikit-dikit ngambek, kesenggol dikit ngambek, dilihatin doang ngambek gitu. Padahal saya nggak lihat dia gitu, maksudnya saya lihat lurus gini. Tapi karena mungkin saya agak ini gitu, ngantuk, ngeliatin mulu nih orang apa sih gitu. Itu orang sensi itu kayak gitu tuh. Dan ini orang yang sensi itu dimulai dari hati yang tersakiti. Makanya gitu, orang-orang yang sensian itu biasanya hatinya tersakiti karena ada luka di dalamnya. Orang yang punya luka di hatinya biasanya akan melukai orang lain. Makanya setiap kita harus pulih dulu di situ. Kalau kita bersekutu dan punya persekutuan, tapi kita tiap hari ngambek, tiap hari sensian, mungkin bukan persekutuan yang salah, tapi kitanya yang salah. Makanya kita gini, kalau kita dalam persekutuan, kita nggak perlu namanya gereja baru, kita nggak perlu namanya komunitas baru, kita nggak perlu namanya pelayan baru, kita cuma perlu hati yang baru. Untuk apa? Bertumbuh dalam persekutuan, berkobar dalam persekutuan kita. Yang ketiga, yang terakhir,
yang mau saya sharingkan adalah bahwa ketika orang berkobar dengan kuasa Roh Kudus, pasti dia berkobar dalam kesaksian hidupnya. Jemaat mula-mula ini disukai banyak orang. Jadi jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul itu sangat-sangat disukai oleh banyak orang. Ada semangat dan hal-hal positif yang mereka tularkan kepada masyarakat, terutama berita Injil Kristus, karena mereka sudah diubah oleh Tuhan melalui Injil. Mereka juga rindu lebih banyak orang yang mengalami hal serupa dengan mereka. Jadi setiap kita ketika kita udah berkobar dalam pengajaran, kita udah ikut kelas, kita udah berkobar dalam persekutuan, kita sering ke gereja, ikut komsel, kita pun harus bisa berkobar dalam kesaksian hidup kita. Dan saya kira gini, kesaksian hidup terbaik adalah ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kesaksian terbaik kita bukan apa kata orang, tapi ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekedar bikin ibadah kita lebih banyak atraksi. Mungkin di ibadah akan banyak atraksi-atraksi yang ini gitu. Karena itu hal yang lumrah, hal yang wajar sebenarnya. Orang mau atraksi apa kek, mau joget-joget gitu, it's okay. Karena itu kuasa Roh Kudus. Tapi ini, melainkan bikin hidup kita lebih banyak bersaksi. Itu fokusnya kita harusnya. Bukan kepada atraksi-atraksi di gereja, bukan kepada hal-hal yang mungkin terlihat menarik di gereja, tapi harusnya kita dibawa kepada kesaksian hidup kita kepada orang lain. Kita harus bisa membagikan hidup kita kepada orang lain. Gak mungkin kita tidak membagikan hidup kita, karena walaupun kita gak bagi hidup kita tetap diomongin kok sama orang lain. Percaya atau enggak, kita sebaik-baiknya kita tetap bakal ada orang ngomongin kita. Sebelum dia ngomongin kita, lebih baik kita ngomongin Tuhan ke dia. Janganlah kita ikut-ikutan, iya emang sih dia gini. Makanya sebagai orang Kristen kita harus stop nyinyir. Karena lebih baik kita menceritakan kasihnya Tuhan daripada menceritakan orang lain. Mungkin ibu-ibu, karena nggak tahu ya, saya pagi-pagi tuh sering banget lihat tukang sayur, ibu-ibu dikerumuni gitu. Tukang sayur dikerumunin ibu-ibu gitu. Saya cuma mau beli tahu, tapi lama banget. Ya ini segini gini-gini loh bu, gini-gini. Ya nih bu, ini anaknya gini-gini bu. Oh ini suaminya gini-gini bu. Saya dengerin aja fokus gitu. Tapi lama-kelamaan saya mikir gitu ya, kok ini ibu-ibu suka banget julid gitu ya. Tapi harusnya gini, saya belajar dari situ ya, saya lihat dari situ. Padahal dengan siapapun kita ketemu, itu adalah kesempatan kita buat mengabarkan berita baik. Dan gini, kalau kita mau mengabarkan berita baik, kita harus siap dulu dengan pengalaman kita sama Tuhan. Jadi kita hanya bisa menceritakan, kita hanya orang yang mengalami cintanya Tuhan yang dapat menceritakan Tuhan. Jadi kita harus mengalami Tuhan dulu, mengalami Tuhan secara pribadi dulu, baru kita bisa cerita ke orang. Kita nggak bisa cerita hanya pengalaman orang lain gitu. Itu pengalaman si Nando gini-gini loh sama Roh Kudus gini-gini. Mungkin kata orang siapa itu si Nando gitu ya. Jadi kita harus menceritakan bagaimana kita berjumpa pribadi dengan Roh Kudus. Dan saya akan kayak gini, dan mengalami Tuhan harus diawali dari dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya sangat berharap dan mendoakan agar setiap kita dalam 10 hari ini benar-benar mengalami kuasa Roh Kudus. Orang yang mengalami kuasa Roh Kudus, dia hidupnya gak akan tinggal diam kok. Dia akan bersaksi sama orang. Dia akan menceritakan banyak kesaksian sama orang. Dan hal itu pun yang dilakukan oleh jemaat-jemaat mula-mula. Kalau mereka bisa, kenapa kita gak bisa? Padahal kita dapat kuasa yang sama untuk melakukan hal itu. Makanya kalau kita hari-hari ini, kita banyak hal bisa kita lakukan untuk kita bersaksi. Kita bisa doakan orang, kita bisa menumpangkan tangan atas orang, kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan, bercerita tentang Tuhan kepada orang lain. Makanya kita perlu belajar untuk bagaimana mendoakan orang lain. Jangan dikit-dikit, wah itu harus hamba Tuhan, itu mah saya nggak bisa gitu. Kuasa yang dipakai oleh hamba Tuhan itu pun bisa kita pakai untuk mendoakan orang lain. Makanya kalau ada orang kesurupan, kita doain, bukan kita lari ya. Wah kesurupan tuh, panggil pendeta. Bayangkan kalau pendetanya ada, it's okay gitu. Tapi kalau pendetanya nggak ada, masa kita tungguin sampai Pak Ustadz yang datang gitu kan, doain gitu, disembuh pakai gitu.
Makanya setiap kita harus mengalami kobaran kuasa Roh Kudus. Saya undang pemusik WL Singer untuk maju ke depan. Biar malam ini setiap kita mengalami kuasa Roh Kudus. Kita bukan minta untuk Roh Kudus dicurahkan, tapi kita minta untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau di antara kita mungkin ada yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, kita minta ke Tuhan untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Karena mengalami baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang indah banget. Ketika dulu saya lulus SMA, saya mengalami baptisan Roh Kudus. Sebelum saya dibaptis air malah. Banyak orang bilang harus dibaptis air dulu biar mengalami baptisan Roh Kudus. Saya dibaptis Roh Kudus dulu. Jadi ketika itu ada sebuah doa pengerja di gereja saya lama. Saya diajak untuk ikut, dan saya ketika altar call saya maju ke depan gitu. Dan entah kenapa tanpa sadar saya mengalami sesuatu yang buat saya itu indah banget. Dibaptis Roh Kudus itu indah banget. Dan kalau malam ini kita sudah pernah dibaptis oleh Roh Kudus, kita hanya minta untuk dipenuhi, punya keberanian untuk bersaksi. Karena nggak mungkin hidup kita bakal gitu-gitu aja selama-lamanya. Kita perlu jadi orang Kristen yang berkobar dengan apinya, orang Kristen yang kuat dalam pengajaran, kokoh dalam iman. Karena orang-orang Kristen seperti itu akan bawa dampak buat orang-orang luar. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ketika zaman para rasul akan dicurahkan, akan dipenuhi setiap kita.